Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita teruskan kembali untuk kajian kitab Washoya pada malam hari ini. Ad-Darsur Rabi'a Asyara, utai pelajaran kang kaping 14. Pelajaran yang ke-14. Iku fi fadilatil iffati, ing dalam nerangake keutamaan ngrekso saking haram. Jadi menerangkan tentang keutamaan menjaga dari barang-barang haram. Iffah namanya. Iffah itu menjaga diri kita dari segala hal, jangan sampai terjerumus ke sesuatu yang diharamkan. Al-iffatu utawi iffah, yang dimaksud iffah, al-iffatu utawi iffah, ya bunaya duh ngger anak cilik ingsun, iku min akhlaqil akhyari, setengah saking akhlake piro-piro wong kang bagus. Iffah itu bagian daripada akhlaknya orang-orang yang baik, bagian dari perilakunya orang-orang baik, bagian daripada budi pekertinya orang-orang pilihan, yaitu iffah. Orang-orang pilihan itu selalu menjaga dirinya dari sesuatu yang haram. Pamin sifatil abrori, lan saking pira-pira sifatnya wong kang bagus-bagus. Bagian daripada sifatnya orang yang bagus, orang-orang abror itu diantaranya yaitu iffah. Fahmil mongkong gelemno sira nafsaka ing awak sira, maka berusahalah diri kita alat takhalluqi ing atase gawe pekerti, untuk berbudi pekerti biha kelawan iffah. Berusahalah diri kita untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, yaitu dengan iffah, dengan berbudi pekerti yang baik. Itu diantaranya menjaga dari hal-hal yang diharamkan. Hatta tasiru sehingga dadi sira, hatta tasira sehingga dadi sira, hatta tasira sehingga dadi apa iffah, iku malakatan dadi watak, sehingga iffah itu menjadi satu kewatakan, rosihatan kang tumancep, yang menancap fika ing dalam awak sira. Itu menjadi apa namanya, sifat iffah itu ketika sudah kita berusaha untuk berbudi pekerti dengan membiasakan sifat iffah dalam diri kita, maka iffah itu menjadi watak yang melekat, watak yang menancap dalam diri kita. Minal iffati, iku setengah saking iffah, bagian daripada iffah, antakuna utawi yen to ana sapa sira iku konuan wong kang trimo. Termasuk bagian daripada iffah itu kita menjadi orang yang qanaah, orang yang menerima, orang yang ketika diberi apapun yang kita terima, kita bisa bersyukur. Itu adalah bagian daripada iffah. La tadinu rakumet sira itu amika kelawan panganan sira, tidak bakhil dengan makanan kita, wasyarabika dan minuman kita, ala dzawil hajat, tinggal sepiro-piro wong kang duweni hajat. Jika pada orang-orang yang butuh, kita tidak pelit untuk memberikannya. Wala ala ahadin, lan orang yang atas wong suci min ikhwanika saing piro-piro kanca sira. Dan kepada teman-teman kita tidak pelit untuk memberikan makanan yang kita miliki atau minuman yang kita punya. Kita bagi dengan teman-teman kita dan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Wa minal ifati lan iku setengah saking ifah, bagian daripada ifah lagi. Allah tattala'a utawi yen to ora ningali sira. Kita tidak melihat, tidak melirik ilama maring barang fi aidin nasi kang ana ing tangane menungso. Kita tidak merasa kepingin kepada apa yang ada pada orang lain. Kalau sudah dimiliki orang lain, kita nggak usah kepingin. Katakan. Itu bagian daripada ifah. Cukup melihat tapi nggak usah kepingin. Bahkan di sini latatol ya nggak usah melihat, nggak usah diperhatikan apa yang menjadi miliknya orang lain. Karena nanti kalau memperhatikan terus-menerus muncul keinginan dan kepingin memiliki dan seterusnya. Wala tatmah mongko ojo ngelirik, jangan mau apa nafsuka awak sira ila tawassu'i maring gawe jembar fil ma'akil dalam pira-pira panganan wal masyari bilan pira-pira minuman. Jangan membiarkan nafsu kita untuk dimanjakan dengan makanan-makanan dan minuman-minuman wal ladai dilan pira-pira keenakan dan ladat-ladat alfaniyati kang rusak yang fana. Rasa-rasa yang hilang. Rasa nikmat itu hanya ada, rasa enak, lazat itu hanya ada pada di mulut, di lidah. Melewati tenggorokan itu sudah sama. Maka jangan manjakan diri kita untuk selalu menuruti. Jadi tawasuk itu menuruti keinginan untuk makan, minum, pokoknya yang enak-enak yang fana. Jangan dimanjakan. Itu salah untuk selalu mengekang. Ya bunaya duh, biar anak jadi ingsun. Minal ifatiku setengah saking ifah. Di antara ifah lagi. Antuk kawima, atau ento bandingi siro. Nafsaka ing nafsu siro. Wahawaka lan karapan siro. Melawan kepada nafsu kita dan keinginan dari diri kita. Fala tangqada mongko ora manut sira lahuma maring nafsu lan hawa. Jangan kemudian mengikutinya. Idza hamalaka nalikane gelemake apa hawa lan nafsu ing sira ala talabi syai'in ing atase nukri suci-suci ketika hawa dan nafsu itu mengajak kita untuk mencari sesuatu minal ladzati saking biro-biro keenakan al-qabihati kang Allah. Untuk mengajak untuk mencari ladzat keenakan-keenakan yang kemudian dalam tanda kutip itu sudah menjadi sesuatu yang tidak baik. Allati yatasara'u kang enggal allati yatasara'u kang enggal-enggalan ilaiha maring ladzat sapa ahlul fusati ahli gawe kerusakan. Yang mana dengan hal-hal itu banyak orang yang semangat sekali untuk melakukan atau mencari ladzat-ladzat itu, di mana itu adalah orang-orang yang ahli buat kerusakan. Jangan kita mau diajak ke sana. Jangan kita mau nafsu kita ketika mengajak untuk mencari sesuatu dari ladzat-ladzat itu, kita tolak, kita berusaha untuk mencegahnya. Wayan hamiku lan kesengsem terjumus fi talabiha ing dalam goleti ladzat qabihah sapa al asyraru bila-bila wong kang olo tingkae wal fujaru lan wong kang lacut-lacut, orang-orang yang jelek perilakunya, tabiatnya, dan orang-orang yang orang-orang jahat, orang-orang yang lacut. Ini kenceng untuk mencari ladzat-ladzat yang qabihah, yang jelek, yang menuruti nafsu. Di antaranya ya sudah melanggar perbuatan haram, di antaranya ya mabuk-mabukan, kemudian berjudi dan lain-lain. Akan kemudian nanti dalam tanda kutip nanti dengan main perempuan dan sebagainya. Ya bunaya duh ngerana cedeng ingsun. Innal ladzi satamene wong akeh. Innal ladzi satamene wong orang yang melakukan ngepaki sapa alladzi yang memenuhi batnahu ing wetenge alladzi, memenuhi perutnya minal khubsi saking roti. Wahdahu hala ijene khubsi. Orang yang memenuhi perutnya dengan hanya roti saja. Iku kalladzi kaya wong yang melakukan kang nepeki sapa alladzi ing paten minal luhumi saking pira-pira daging wal fawakih lan pira-pira buah-buahan wal halwalan manisan. Kila huma utawi karone alladzi yamla'u minal khubsi alladzi yamla'u minal luhum ila akhirih. Kedua-duanya ini orang yang memenuhi perutnya dengan hanya roti saja
Dan orang yang memenuhi perutnya dengan daging, buah-buahan dan manisan, iku la yastati ora kuwasa sapa kila. Keduanya tidak bisa ayyud khila ya manjingake apa kila huma fi ma'idatihi dalam lambungnya sya'an yang suci-suci bida syabi'an alikana iswarat sapa kila huma. Orang yang memenuhi perutnya dengan hanya roti saja, nggak ada yang lain, dan itu seperti halnya orang yang memenuhi perutnya dengan daging, buah-buahan, dan manisan. Hanya bermacam-macam, tidak hanya satu macam. Artinya apa? Keduanya itu tidak mampu memasukkan kembali ke lambungnya sesuatu ketika sudah merasa lapar. Artinya ketika orang sudah lapar itu sudah makan apapun sudah hambar, udah nggak enak gitu. Kemudian wa masyiruma utawi nggon baline perkara ya kuluhu kang mangan ing ma sapa aghniyau wong kang suki-suki. Ya. Endingnya makanannya orang-orang kaya wal fuqara ulan wong-wong kang fakir, ya, dan orang-orang fakir iku wahidun siji. Ending dari makanan orang kaya maupun makanan orang fakir itu sama. Wa huwa utawi wahid ikutil kal qaduratu mengono kotoran. Yaitu semuanya akan menjadi kotoran. Makanan orang kaya ya sama akan menjadi kotoran, makanan orang miskin juga sama. Orang-orang fakir makan juga akan menjadi kotoran pula. Nggak ada bedanya. Dan kotorannya pun nggak akan berbeda antara kotoran orang yang kaya yang makanan enak-enak maupun kotoran orang miskin, orang fakir yang makanannya nggak enak, katakan. Itu kotorannya beda, ini kualitasnya beda, enggak, sama. Bahkan makanan orang-orang kaya itu biasanya lebih parah. Kotorannya akan busuknya luar biasa. Faya bunaya monggo tunggal anak jenengsun. Maka tuhai anakku, kun ono siro iku syarifan nafsi wong kang mulya awake. Bi'ifatika kelawan oleh ngerso haram sapa sira. Maka kamu jadilah orang yang mulia dengan cara ifah, dengan cara menjaga diri kita dari sesuatu yang haram. Wala tudanis lan ojo ngregeti sira, jangan mengotori kamu syarafa nafsika ing mulyane awak sira, kemuliaan dirimu jangan engkau kotori bi akalatin dengan sak panganan, bi akalatin dengan sak semakanan, satu kali makan. Sementara tadhabu kang ilang apa ladzat haladate aklah, yang hilang enaknya aklah itu bimujarradil faraghi kelawan ligine rampung min saking aklah. Jangan kau kotori kemuliaan diri kita, jangan engkau kotori kehormatan diri kita dengan makan sesuatu di mana makanan itu akan hilang rasa enaknya, hanya begitu selesai ya selesai, nggak akan terasa enak lagi. Tapi wayal hakuka ketemu ing siro apa aruha celane aklah, tapi kemudian kejelekan dari makanan yang kita makan itu akan melekat terus dalam diri kita. Katakan orang makan sesuatu yang mungkin curian, makan yang kita makan kemudian itu barang sesuatu yang kita mencuri, itu menjadi aib untuk diri kita. Kenikmatannya itu kemudian kita makan, selesai makan habis, sudah nggak ada rasa apapun. Tapi kemudian penyesalan, kemudian dampak dari pencuriannya itu akan terus, atau aib dari pencurian itu akan terus melekat pada diri kita. Aina ma halalta ing dalam di panggonan manggon siro dimanapun kau berada, wahai sumata wajah talan dalam di mandep siro, dan kemanapun kita menghadap, kemanapun kita pergi akan selalu mengikuti rasa penyesalan, rasa aib kita pernah mencuri dan sebagainya, ataupun makanan-makanan yang tidak pantas untuk kita makan lah katakan. Jadi jangan kotori diri kita, kemuliaan kita dengan memakan sesuatu yang tidak pantas untuk kita makan. Ya bunaya dunggar anak celing sun. Al-ifatu tawi ifah yang dimaksud menjaga dari haram, ifah ikutajun kuluk mahkota, ikutajuman kuluk wong, kuluk itu mahkotanya orang. La tajakang orang kuluk iku mujud lahu keteman. Orang bisa ifah itu berarti orang tersebut sudah memakai mahkota di dalam dirinya, walaupun sejatinya dia tidak pakai mahkota, tapi dengan ifahnya itu berarti dia sudah memberikan mahkota pada dirinya sendiri. Fahtafid mongko amri yang rekso siro kita jela ifati lawan kuluk yaiku sifat ifah rekso sing haram. Ketika kita harus memberikan mahkota, mahkotailah diri kita dengan mahkota ifah,
yaitu menjaga sesuatu yang haram. Alladzi yaksibuka kang dadekake, alladzi yaiku kulo atau taj yaksib kang dadekake apa taj ing sira al-waqara ing agung, di mana dengan mahkota itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang agung, orang-orang yang terpandang, wal ikhtiraman, orang-orang mulia, orang yang dimuliakan, indal khosoti, dalam sandinge wong kang tertentu, orang-orang khusus, wal amati lan wong umum. Berarti orang-orang pilihan, orang-orang hebat, dipandang orang mulia baik oleh orang-orang khusus maupun orang-orang biasa. Ittaqi wa tiusira, jagalah diri kita. Al maharim ing kedua perkara kang haram. Kullaha sakabehane maharim, jaga diri kita di semua yang haram, jaga. Wa idza masyaita, nalikane lumaku sira ketika kita berjalan. Di thariqin dalam jalan, ketika berjalan di jalan umum, fala tamla mongko aja ngepaki sira ainai kaing mripat loro sira minan nisa'i saking manusa. Jangan kemudian mata kita selalu memandang pada perempuan lain. Jangan selalu memandang mata kita untuk, atau malah sekarang malah ada ungkapan bahasanya malah cuci mata. Sengaja untuk pergi ke tempat-tempat ramai, apa yang tujuannya? Mau cuci mata. Wah, ini lakukan ya bukan bagian daripada ifah. Kalau ifah nggak seperti itu, justru menghindar. Wala tukallim lan ojo guneman sira imro'atan ing wong wadon. Laisat kang ora ana sapa imro'ah iku data rahimin duweni sanak mahramin kang tunggal mahrami ngasaing sira. Jangan kita berbicara dengan seorang perempuan yang bukan rahim kita, bukan mahram kita, bukan orang-orang yang dekat dengan kita secara tali persaudaraan ataupun nasab. Wa iya kalan wedya sira antah luwa ing yen to persepen sira bimroatin lawan wong wadon. Jaga diri kita, jangan sampai kita menyendiri hanya berdua dengan seorang perempuan. Pokoknya kita bersama dengan seorang perempuan la yahillu kang ora halal sapa imroah laka la yahillu kang ora halal laka kadhe sira apa al-muqamu panggonan maha setane imroah. Di tempat-tempat yang tidak halal bagi kita untuk kita ketika bersama dengan seorang perempuan. Jangan. Itu tempat-tempat yang sepi, nggak ada orang tahu, jangan, usahakan menghindari itu semua. Pak Tamir lan manuto sira bi amrillahi lan perintah Allah, usahakan kita untuk mengikuti perintah Allah fi kitabihi kelawa di dalam kitab Allah, dalam kitabnya Allah al aziz kang mulya. Haitsu yaqulu dalam sekiranya dawuh sapa Allah ketika Allah berfirman qul lil mu'minina yaghudduna min absharihim wa yahfazuna furujahum dzalika azkalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Qul ucap sira Muhammad lil mu'minina wal mu'min, katakan Muhammad kepada orang-orang mukmin, yaghuddu yang bisa memejamkan mengeremake sapa mukminin, memejamkan matanya min absharihim saking dari peningale mukminin, wa yahfazuna lan ngreksa sapa mukminin furujahum ing farjine mukminin. Orang-orang yang bisa menjaga tatapan matanya dan bisa menjaga kemaluannya. Dari kau yang mengkono ya khudun absyarahu iku aska lebih bagus, lebih bersih lahum kadhe mukminin. Itu akan lebih bagus, lebih membersihkan orang-orang mukmin tersebut. Innallaha satuna Allah iku khabirun tatkam maspodo bima kelawan barang yasnauna kang agawe sapa mukminin ing. Karena Allah itu zat yang meneliti, yang waspada, yang tahu secara detail dengan apa saja yang dikerjakan oleh setiap orang yang beriman. Ya bunaya duh ngira anak cering sun. Inna syaitana satuna syaitan. Sesungguhnya syaitan iku yajri lumaku syaitan. Min ibni Adam saking anak putri Nabi Adam majrud dami. Ing dalam nggon lumaku ni getih. Syaitan itu menggoda manusia, menggoda anak turunnya Nabi Adam. Itu diibaratkan seperti melewati pada tempat mengalir aliran darah, artinya terus menerus selama kita sedang terjaga, selama itu pula setan menggoda kita. An-nisa utawi wong wadon, an-nisa utawi pira wong wadon niku habailus syaitani, pira-pira tambare setan, dan diantara yang untuk menggoda anak cucu Nabi Adam itu diantaranya melalui perempuan. Perempuan itu masuk bagian daripada
alat setan untuk dijadikan umpan untuk menggoda seorang. Pasyar uhulan perangkape setan. Alladzi yastadu kang buru sapa setan bihi kelawan perangkap itu di afal qulubi ing lemah-lemah biro-biro ati. Atau alladzi yastadu kang buru sapa setan bihi kelawan alladzi di afal qulubi ing lemah biro-biro ati. Dan setan itu akan memburu, akan memperangkap dengan perangkap-perangkap yang sudah disiapkan oleh setan itu dengan kepada orang-orang yang hatinya lemah, gampang tergoda dan sebagainya. Maka jaga betul. Pak iyaka mengkuti sira ya bunaya duh kayak anak cilik ingsun. Ayas tahwiyaka saking nyata jerumus saking sira sapa setan. Maka jagalah diri kita jangan sampai dijerumuskan oleh setan, bimakrihi lawan sandubayane setan dengan segala tipuannya. Fataqau mongko tumi bosiro fi akbaril khotoya indal lebih gedene keluputan, maka bisa jatuh pada kesalahan yang terbesar. Wa angkaril mungkirati dan lebih mungkarnya sesuatu yang mungkar. Ya bunaya dungger anak cilik ingsun. Tatakkar elingun sira. Ingatlah selalu qala Allah taala ing Allah taala fi kitabih dalam kitab Allah taala al-aziz kamu ya wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu wa jangan marak-marak sira az-zina ing zina innahu sa'tamna zina iku kana ana sapa zina iku fahishatan sesuatu yang jelek barang kang Allah jelek sekali masa lan iku saala-alane apane sabilan dalane utawi zina. Dan zina itu cara yang terjelek, maka jangan mendekat pada zina. Ya bunaya tunggal anak cilik ingsun wasiati utawi wasiat ingsun. Ini pesanku laka maring sira kepada kamu iku antah tari saya ngrekso sira min khawayatis syaitani saking oleh nasarake setan. Jaga diri kita dari disesatkan oleh setan. Wa minasyahawati lan iku saking syahwat. Wa minasyahawati lan saking syahwat. Saking biro-biro syahwat al-khabisati kang jember-jember. Samping dari tipu dayanya setan, disasarkan oleh setan, juga jaga diri kita dari syahwat-syahwat yang jelek, keinginan-keinginan yang tidak baik, keinginan-keinginan yang jember, keinginan-keinginan untuk melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Inna Allah saat teman Allah Ta'ala iku muttali'un dat kang ningali, karena Allah itu dat yang melihat alaika ing atase sira. Allah melihat kita semua. Fi khalwatika ing dalam persepen sira ketika kita sendiri, wa muhasibuka lan dat kang ngelandrat ing sira dan yang akan menghitung kepada perbuatan kita ala amali kang saya perbuat ing atase amal sira. Allah itu akan menghitung, menghisap amal kita. Ya bunaya duh anak cilik ingsun. Iqbal nombo sira. Nasihati ing nasihat ingsun. Hadhihi kang iki wasiat. Terimalah wasiat ini. Wadkurha lan eling sira ing wasiat ing nasihati. Iqbal nrimo sira nasihati ing nasihat ingsun hadhihi kang iki wasiat. Wadkurha lan eling sira ing nasihati kullama arada ing dalem sumongsone anyar teko laka maring sira apa khatiru suin krentekan Allah. Ingat terus nasihat ini pada saat kemudian datang kerentek dalam hati, kerentek-kerentek jelek untuk melakukan kejelekan, ingat nasihat ini. Di dalam kitab Wasoya ini ada petuah, ada nasihat-nasihat yang sangat luar biasa tentang supaya kita menjaga diri kita dari sesuatu yang haram. Usahakan kita bisa selalu orang yang berhias diri dengan iffah, yaitu menjaga jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang haram. Minal khotorati saking pira-pira krentek. Khatirus su' minal khotorati saking pira-pira krentek asyahwati yati kang bangsa syahwat. Krentek-krentek syahwat. Jadi keinginan-keinginan syahwatiyah itu kita usahakan ketika datang keinginan-keinginan syahwatiyah dalam diri kita, kita ingat nasihat ini untuk menolaknya. Jangan sampai mengikuti. Wasta'id lan nyuwun reksa sira billahi kelawan insyaallah. Berusaha kita untuk meminta dijaga oleh Allah minasyaitani saking godaannya setan ar-rajimi kang den ranjam. Watawajjah lan madhep sira
ilallahi kelawan Allah, ilallahi maring Allah. Berusaha kita selalu untuk menghadap kepada Allah bi'azimatin kelawan sejo shadiqatin kang temen, dengan berusaha yang mantap untuk selalu bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu penuh kesungguhan kita itu akan selalu berusaha mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Pasal hulanya udah sering Allah an najata ing selamat mingkai di syaitani saking satu bayar setan. Berusaha kita minta kepada Allah, meminta keselamatan dari tipu dayanya setan. Wa khururihi lan juga setan. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yatawallaka muasane Allah ing sira. Ya gunaya duh anak cilik ingsun duh anak bihifdihi kelawan pengeraksanaan Allah wa ri'ayatihi lan tegese pengeraksanaan Allah. Maka mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah. Keluarga-keluarga kita, anak turun kita, keluarga kita semua dijaga oleh Allah dari bentuk-bentuk kemaksiatan, bentuk-bentuk yang tidak baik, dari perbuatan zina, mencuri, dan lain-lain. Mudah-mudahan dijaga benar. Karena zaman yang sudah sangat luar biasa ini, kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi? Dijaga yang luar biasa pun kadang-kadang masih ada beberapa yang kebobolan, masih ada beberapa yang kecolongan. Mudah-mudahan dengan penjagaan dari Allah, karena kalau kita saja yang menjaga, mengandalkan diri kita yang menjaga, tidak mampu, maka kemudian kita pasrahkan kepada Allah, kita mintakan perlindungan kepada Allah dari perbuatan-perbuatan yang jelek itu. Ya Allah menya'udzubika dari apa saja itu, termasuk dari perbuatan zina juga. Mohon perlindungan dari hal-hal yang tidak baik itu. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua benar-benar diselamatkan oleh Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi keterangan yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.